Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat sore menjelang malam waktu di Kanada. Saat ini saya akan memberikan informasi terkini mengenai lowongan kerja di Vancouver, British Columbia. Karena saya menerima banyak masukan ingin mengetahui job site apa aja atau website terkini yang resmi dari pemerintah Kanada berisi semua informasi sehubungan dengan situasi pandemik saat ini. Semoga ini bermanfaat bagi siapapun yang terkena dampak dari situasi saat ini, baik yang ada di Kanada maupun yang di luar Kanada. So let's check it out, website apa aja yang bisa kita lihat untuk mendapatkan informasi tersebut ya. Saya akan share dulu. Oke. Ini website-nya dari pemerintah daerah yang disebut dengan WorkBC karena memang Vancouver ada di British Columbia ya. Nah, ini dia yang biasa digunakan oleh employer yang akan posting new job yang ada di company masing-masing. Mereka akan masuk ke sini dan ini resmi yang memang merupakan acuan dari siapapun yang mau cari informasi lowongan kerja terkini di provinsi British Columbia. Jadi BC atau British Columbia itu adalah sebuah provinsi, tetapi di dalamnya banyak region. Nah, Burnaby tempat saya tinggal, Vancouver itu juga di dalam provinsi British Columbia. Nah, siapapun akan melihat ini sebagai acuan untuk mendapatkan informasi terkini dan resmi dari pemerintah daerah, yaitu di BC. Jadi ada pemerintah pusat sama seperti di Indonesia ya, yang kemarin saya tunjukin dari Job Bank. Nah, kalau yang ini pemerintah daerah. Nah, urutannya atau sequence-nya juga sama. Kita akan lihat di Job and Careers, and then you click Find Jobs. And then you go to this one. Ya, kita lihat di sini cukup banyak pekerjaan yang baru saja diposting oleh beberapa employer, berbagai macam position atau berbagai macam lowongan. Contohnya, nah seperti ini, kalau Suri ini cukup dekat dari rumah saya, tapi kayak Cranbrook, Golden, Richmond juga cukup dekat, Victoria. Nah ini artinya adalah di island atau pulau-pulau lain di luar tempat saya tinggal. Makanya ini bagus sekali, terutama untuk siapapun yang mau apply dari Indonesia. Kalau mau apply mungkin ke tempat yang non populer ya. Jadi kayak seperti tadi saya lihat ada kerjaan di Cranbrook, di Pemberton Whistler. Ini cukup jauh. Coba kita lihat ini kerjaannya apa karena gajinya cukup tinggi ya. Biasanya yang berhubungan dengan health safety and officer. Nah, ini biasanya membutuhkan education dari Kanada ya. Kalau tipe-tipe pekerjaan seperti ini. Nah, biasanya membutuhkan sertifikasi. Tetapi ini kan sebagai bahan masukan atau siapapun yang mau datang ke Kanada kalau mau sekolah atau bekerja, ini dapat dijadikan acuan untuk proses pencarian proses kerjanya ya. Nah, ini disebutkan bahwa requirement-nya adalah English, technical training, available position ada satu. Nah, ini construction. Jadi for your information, construction job itu banyak sekali di Kanada karena ini negara masih membangun ya dan selalu kekurangan orang. Jadi lowongan ada aja deh mostly ya kalau di construction itu. Nah, ini job kapan job depositnya sejak kapan dan akan berakhir tanggal September sampai tanggal 5 September. So whoever wants to apply, you do have lots of time to apply. Nah, kemudian job description-nya seperti ini. Oke. Saya bilang seperti tadi kalau di construction itu cukup tinggi ya gajinya. Nanti ada informasi juga dari website tersebut kerjaan apa aja yang high paid dan itu berbeda sekali sama di Indonesia. Jadi contohnya seperti painter itu
cukup tinggi gajinya ya, electrician juga tinggi, plumber, which is tukang ledeng gitu ya, cukup tinggi juga gajinya. Nah, how to apply, remember, always look for how to apply, jadi kamu nggak salah, bisa email ke sini, kemudian cek di website, supaya melihat itu company-nya itu apa. Always study about the company from their website. Jadi pada saat kamu kepanggil untuk interview, jadi juga tahu bahwa oke, company ini tentang ini, service-nya tuh apa aja, kemudian mereka culture-nya seperti apa. You always learn from the website. Employment services adalah sebuah services yang diberikan oleh pemerintah Kanada, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui Work Busy Center-nya. Dan saya pernah kerja di salah satu Work Busy Center, dan tugas saya adalah memberikan training kepada new immigrant dalam hal proses pencarian kerja itu sendiri, mengenai Canadian corporate culture, pembuatan resume, melakukan interview seperti apa, memberikan koneksi mereka dengan employer-nya, kemudian saya juga set interview, bantu kontak employer-nya langsung, minta supaya diberikan interview kepada si klien. Itu tugas saya pada saat saya bekerja di Work Busy Center. Nah, kalau Anda ingin pergi ke Work Busy Center, ini khususnya bagi imigran atau newcomer ya, atau permanent resident yang sudah ada di Kanada. Sebelum find your Work Busy Center, karena itu diharapkan adalah kita datang ke kantornya Work Busy Center ini yang dekat dengan rumah, jadi dipermudah oleh pemerintah. Jadi kalau saya tinggal di Merdemi, maka kita cari di sini employment-nya yang dekat dengan location-nya. Caranya adalah, nah ini lihat, masukin job postal code-nya, misalnya saya di V3, everybody has their own postal code kan, 4J7. So this is my, this 4J7. So this is my postal code, and then I klik enter. Oke, saya akan lihat di sini Work Busy Center yang paling dekat dengan saya adalah location-nya di New Westminster. Jadi you klik New Westminster di sini. Nah, jadi saya tahu, oh oke, for me to be able to get the service from the Work Busy Center, this is the address, ini phone number-nya, email-nya, dan sebaiknya telepon dulu kalau memang bisa bikin appointment untuk ketemu dengan career counselor-nya. Jadi waktu saya bekerja sebagai career counselor di situ, saya menerima banyak telepon yang akan membuat appointment, tinggal saya masukin ke kalendernya dan kita ketemu untuk one-to-one meeting, dan saya akan membantu sesuai dengan kebutuhan si klien. Ya, so it's a very good opportunity, it's a very good service untuk siapapun yang ada di Kanada, apakah dia newcomer, apakah dia immigrant, and sometimes they also help students. So I suggest you call first, and remember cek dulu center mana yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian masing-masing, ya. Again, ini semua services bisa dicek sendiri, bagus sekali informasinya, juga mengenai employer resources-nya. Employer resources adalah kalau si employer mau posting opening-nya, biasanya mereka kontak saya dan mereka bilang gini, Matt, saya mau posting opening di tempat saya, ada 2, saya butuh sekian orang untuk kerja di bagian ini. Dan biasanya saya refer mereka untuk masuk ke employer resource, gimana caranya posting their job opening, ya. Kemudian ini resource untuk siapa kira-kira yang baru datang ke BC. Kita klik di sini. Oke, ini basically adalah welcoming page for all new immigrants, all new permanent resident yang baru datang. Belajar dari website ini untuk mengerti apa aja sih service yang diberikan oleh Kanada. Ya, klik satu persatu, seperti yang tadi saya bilang ada Work Busy Center, other services-nya itu apa aja. Kemudian contohnya adalah untuk career path. Gimana caranya untuk mengupdate your career ya? Di sini dikasih tahu, oh untuk ambil language program. Juga untuk misalnya butuh funding untuk sekolah lagi, mengambil sertifikasi apa. This is a very good resource. Ya, jadi maksud saya this page or the whole website ini adalah memiliki informasi yang terkini dan bagus sekali, dan tentunya juga sudah diupdate sehubungan dengan situasi pandemik saat ini. Ya, next-nya yang juga menjadi resource yang bagus adalah LinkedIn.
Oke, LinkedIn adalah saya rasa semua tahu ya LinkedIn itu apa dan itu adalah job site atau semacam professional account di mana siapapun saya lihat juga banyak orang Indonesia yang udah punya LinkedIn account dan siapapun yang try to contact with me, go ahead. My name is Mita Ratu. You just type in LinkedIn under this role. I'm as a international student advisor or career practitioner saat ini dan biasanya selalu ada job opportunity. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini teman saya, dia sedang posting job posting, location-nya ini untuk di New Westminster lagi. I used to live in New Westminster. Ini is a bit blur ya. Sudah, okay, let me see. Ya, yeah. It's a full-time contract, manager, dia looking for, reports to manager, wage-nya 29.9 per hour, 35 hours per week, and they are looking for Aware Society, nama tempatnya. Oh, Aware Society team. Oke, okay, is a team member from the Aware. So, jadi maksud saya ini adalah sebuah job site yang menurut saya cukup sangat-sangat bagus untuk siapapun yang mau cari kerja di Vancouver. I'm always asking my students untuk selalu punya account di LinkedIn karena sometimes employer juga tag my name kalau mereka ada job opening dan mereka minta supaya di-refer ke student saya atau ke refer siapapun gitu loh. Jadi biasanya saya minta supaya mereka itu bikin account di LinkedIn and then try to be connected with me. So once I have information about job posting, ya nanti saya tinggal kontak yang bersangkutan, ya. So again, next-nya adalah Eventbrite. Eventbrite ini juga menurut saya cukup bagus dan juga saya suka karena banyak sekali informasi terkini mengenai job fair. If you type job fair, sorry. Nah, ini banyak sekali job fair virtually karena masa pandemik ini, dan ini memberikan informasi bagi siapapun yang mau bertemu langsung dengan employer, dan mereka melakukan hiring fair atau virtual job fair. Dan ini semua ada tanggal-tanggalnya. Menurut saya ini very, very good. So for you to be able to get connection langsung dengan employer-nya, contohnya yang dalam waktu dekat adalah Amazon, terus kemudian ini juga di sini, dan ini semua free, ya. Dan kamu harus register dulu supaya bisa participate di online job fair ini. Oke, next-nya juga adalah Indeed, dan juga merupakan job site yang cukup bagus untuk proses pencarian kerja. And again, the same thing like any job site search, you just have to type, let's say you wanna be developer untuk anak-anak IT misalnya. Okay, you just type, and then the city is Vancouver, you click find jobs, and then IT sekarang sangat-sangat booming ya, di mana-mana dibutuhkan. Kemudian tinggal lihat ini apa aja kerjaannya, let's say, okay, ini in Burnaby, which is close to my area. The Career Foundation, oh, okay, this is the website-nya. Ya, okay, kita lihat di sini. Company-nya yang sekarang dibutuhkan adalah di Burnaby. Okay, so this is a very good website, everyone. So one thing also I like about Indeed adalah kita bisa post resume kita, di mana itu bisa kadang-kadang employer ngecek resume siapa aja yang diposting di Indeed, dan itu sometimes I get call from the employer, then they offer me a job. Cuman karena saat ini saya nggak sedang cari kerjaan, jadi saya cuma bilang, okay, thank you for contacting me. Jadi kamu bisa upload resume di sini, kemudian ya terus diupdate, sehingga employer kalau misal suatu saat adalah qualification-nya itu sesuai dengan opening-nya dia, ya pasti dia akan kontak kamu, ya. Jadi mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi siapapun yang sedang mencari kerjaan di BC, Vancouver. Kalaupun ada pertanyaan, ya bisa email ke saya. Tapi anyway, try to search from this website, or try to remember always check the Eventbrite juga untuk always up to date with the online job fair, karena saat-saat ini banyak sekali yang melakukan hiring, ya. Semoga berguna. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dari Kanada. Bye.